Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dalam video kali ini kita akan membahas tentang akuntansi manufaktur, melanjutkan pembelajaran tatap muka yang telah kita lakukan beberapa minggu yang lalu. Kali ini kita akan membahas dua jurnal yang belum sempat kita bahas di dalam pembelajaran tatap muka. Yang pertama ada jurnal pemakaian bahan. Yang kedua yaitu ada jurnal umum. Jurnal pemakaian bahan ini merupakan jurnal pembeda antara perusahaan dagang maupun perusahaan jasa dengan perusahaan manufaktur. Nah, di dalam jurnal pemakaian bahan ini memiliki fungsi yaitu untuk mencatat biaya-biaya pemakaian bahan, baik itu bahan baku maupun bahan penolong yang telah digunakan untuk menghasilkan barang jadi. Seperti yang kita tahu, dalam akuntansi manufaktur atau perusahaan manufaktur ini, kita tidak hanya melakukan pembelian lalu penjualan lagi, tetapi ada proses pengolahan dari bahan baku menjadi barang jadi yang nantinya siap untuk dijual. Nah, setelah kita mencatat biaya-biaya pemakaian bahan yang telah digunakan, baik itu bahan baku maupun bahan penolong, selanjutnya kita juga harus mencatat barang jadi yang sudah jadi atau siap untuk dijual, di antaranya yaitu di jurnal umum. Kita sering menemukan jurnal umum, baik itu di perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Tetapi bedanya di dalam perusahaan manufaktur ini, memiliki fungsi untuk mencatat barang jadi yang siap untuk dijual. Barang jadi ini yaitu barang yang telah dihasilkan dari proses produksi, penggunaan bahan-bahan penolong maupun bahan-bahan baku yang nantinya akan menghasilkan barang jadi dan siap untuk dijual. Yang selanjutnya yaitu ada HPP yang harus kita catat di dalam jurnal umum. HPP ini tidak semua HPP harus kita catat di jurnal umum, karena ketika kita melakukan penjualan secara kredit, kita sudah mencatat HPP di jurnal penjualan. Namun, ketika kita melakukan pencatatan secara tunai, kita tidak melakukan pencatatan HPP di jurnal penerimaan kas. Oleh karena itu, kita harus mencatatnya di jurnal umum. Nah, baik, yang selanjutnya silahkan kalian buka buku soal ataupun lembar jawaban yang kalian miliki ketika pembelajaran tatap muka. Kita akan lanjut kepada pembahasan soal untuk jurnal yang pertama, yaitu jurnal pemakaian bahan. Ada di halaman 163 dokumen 2. Kalian bisa lihat judul dari bukti transaksi tersebut adalah dokumen pemakaian bahan baku. Yang mana kita tahu bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan pai susu, perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Otomatis untuk membuat pai susu ini kita harus membutuhkan tepung terigu, tepung maizena, mentega, telur, maupun susu kental manis. Karena sudah ada di dalam judulnya yaitu pemakaian bahan baku, kita langsung saja jurnal bahwa dikelompokkan bahwa bukti transaksi ini termasuk ke dalam biaya bahan baku yang nantinya akan mengurangi persediaan bahan baku yang kita miliki. Nah, kita jurnal di jurnal pemakaian bahan pada tanggal 2 Januari tahunnya tahun 2018. Keterangannya yaitu untuk pemakaian bahan baku untuk pembuatan pai susu original. Ini kita bisa tulis yaitu pemakaian bahan baku pai susu original. Karena ini merupakan pemakaian bahan baku, otomatis kita harus mendebitnya di biaya bahan baku yang dikeluarkan. Sudah ada totalnya yaitu 10.050.000. Silahkan kalian masukkan ke dalam kolom debit di biaya bahan baku. 10.050.000
Selain itu, kita juga akan mengurangi persediaan bahan baku yang telah kita miliki, yaitu sebesar 10.050.000 juga. Ini posisinya ada di kredit. Nah, ini untuk transaksi di dokumen 2 pada tanggal 2 Januari. Selanjutnya, kita akan langsung ke contoh yang lain di transaksi atau dokumen nomor 2, bukti transaksi di halaman 169, yaitu silahkan kalian lihat, ini judulnya yaitu dokumen pemakaian bahan penolong, karena di dalamnya terdapat plastik dan juga kotak. Ini sama aja ya, sama kayak yang sebelumnya, cuma bedanya ini bukan bahan baku, tetapi bahan penolong. Bahan penolong ini ya berarti kalian tinggal jurnal ke dalam kolom atau jurnal bahan penolong, misalnya yang bukti transaksi dokumen 3 ini kita akan jurnal di jurnal pemakaian bahan, masukkan tanggalnya sama aja, tanggal 2 bulan 1 2018, ini keterangannya kita samakan saja, bedanya ini bahan penolong. Pai susu original juga untuk memproduksi 20.000 pai susu original sebesar 5.400.000. Nah, kita masukkan ke biaya overhead pabrik atau biaya lain-lain, diantaranya ada biaya bahan penolong sebesar 5.400.000 di debit. Nah, ini artinya kita mengeluarkan biaya sebesar 5.400.000 untuk pembelian plastik maupun kotak kemasan. Selanjutnya di kreditnya kita juga akan kehilangan atau menghabiskan sebesar 5.400.000 untuk bahan penolong ini karena sudah kita lakukan untuk memproduksi 20.000 pai susu original. Nah, begitu. Ini contoh untuk dokumen pemakaian bahan penolong. Untuk bukti transaksi-transaksi yang lain, silahkan kalian cari mana yang termasuk ke dalam jurnal pemakaian bahan. Selanjutnya, yaitu yang akan kita bahas, yaitu di jurnal umum, kita akan ambil contoh pada transaksi di dokumen 18. Bukan yang ini, kita akan ambil contoh di bukti transaksi dokumen 4, yaitu di halaman 169. Silahkan kalian buka bukti transaksinya di lembar soal yang kalian miliki. Kalian lihat bahwa di dalam jurnal umum kita harus tandai, kita akan mudah menemukan bukti-bukti transaksi yang terdapat ke dalam jurnal umum ketika kita melihat di atasnya, yaitu judulnya bukti memorial. Bukti memorial ini menunjukkan bahwa bukti ini termasuk ke dalam jurnal umum karena sebagai penanda kita telah melakukan proses memproduksi bahan baku, bahan penolong, biaya tenaga kerja ataupun biaya overhead pabrik yang nantinya akan mengeluarkan uang sebesar 20 juta untuk memproduksi 20.000 pai susu original yang siap dijual dan nantinya kita akan menghasilkan barang jadi. Nah, kita akan langsung saja untuk menjurnal di jurnal umum. Ini tanggalnya sama, tanggal 2 Januari. Keterangannya yaitu di debit, yaitu kita akan menghasilkan persediaan barang jadi. Karena tadi kan kita sudah melakukan pembiayaan, mengeluarkan bahan baku. Nah, otomatis setelah diproses, kita akan mendapatkan persediaan barang jadi. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan pencatatan tentang biaya-biaya apa yang telah kita lakukan pengeluaran atau yang telah kita keluarkan. Di antaranya yaitu ada yang pertama ada biaya bahan baku.
Kita tulis biaya bahan baku. Terus yang kedua ada biaya bahan penolong. Ini bisa disatukan ke dalam biaya overhead pabrik ataupun dipisahkan, itu terserah kalian karena sesuai dengan bukti transaksi kita pisahkan saja bahan penolong. Yang selanjutnya yaitu ada biaya tenaga kerja langsung. Yang selanjutnya, yang terakhir ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik. Nah, kita langsung masukkan saja berapa jumlah biaya-biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan barang jadi yang siap untuk dijual. Yang pertama yaitu biaya bahan baku sebesar 10.050.000. 10.050.000 dikredit karena kita akan menghasilkan barang jadi, berarti biaya bahan bakunya dikredit. Biaya yang selanjutnya yaitu biaya penolong sebesar 5.400.000. Yang selanjutnya biaya tenaga kerja langsung 3.200.000. Dan terakhir biaya overhead pabrik 1.350.000. Nah, kita totalkan biaya-biaya ini untuk menghasilkan persediaan barang jadi yang siap untuk dijual, yaitu semuanya totalnya adalah 20 juta. 20 juta ini akan menghasilkan 20.000 pai susu original. Begitu contoh dari persediaan barang jadi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang HPP. HPP ini contohnya ada di dokumen 17 di halaman 176. Halaman 176 ini pengerjaannya sama saja seperti ketika kalian mengerjakan di jurnal penjualan ketika kalian mencatat penjualan secara kredit. Bedanya untuk di pencatatan HPP di penjualan secara tunai ini, kalian mencatatnya, melihat bukti transaksinya yaitu di nota kontan. Nota kontan yang dijual kepada Lancar Jaya oleh-oleh dengan tanda lunas ini yang merupakan penjualan secara tunai. Nah, kita akan hitung HPP-nya yaitu melihat di kuantiti sama aja ya, kuantitinya 3.000. Yang mana kita tahu bahwa untuk pai susu original, harga pokok penjualan per picisnya adalah Rp1.000. Sedangkan untuk harga pokok penjualan pai susu keju per picis yaitu 1.150. Kita jumlahkan 3.000 dikali 1.000 yaitu 3 juta. Dan yang selanjutnya 3.000 dikali 1.150 yaitu 3.450. Sehingga ketika ditotalkan kita akan mendapatkan 6.450 untuk HPP antara 3.000 pai susu original dan juga 3.000 pai susu keju. Nah, selanjutnya kita langsung masukkan ke dalam jurnal, yaitu kita tahu bahwa tanggal untuk penjualan secara kredit ini yang dilakukan kepada penjualan tunai Lancar Jaya oleh-oleh yaitu tanggal 12 Januari 2018. Ini 12 Januari. Di debitnya itu harga pokok penjualan, dan di kreditnya adalah persediaan barang jadi. Karena barang jadinya sudah kita jual, maka akan menghasilkan pengurangan. Pengurangan itu
kita catat di kredit. Harga pokok penjualannya yang telah tadi kita hitung ada 6.450.000 dan persediaan barang jadi yang dikeluarkan ada 6.450.000 juga di kredit. Silahkan kalian catat bukti-bukti transaksi yang termasuk ke dalam jurnal umum maupun jurnal pemakaian bahan. Silahkan diteliti dan kalian lengkapi yang termasuk ke dalam dua jurnal tersebut untuk kemudian nanti kalian masukkan ke dalam jurnal-jurnal tersebut. Sekian pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.